Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang statistika, pelajaran matematika untuk kelas 12. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Gina Giniawati. Ibu adalah salah satu staf pengajar di SMKN 1 Campaka Cianjur. Baik, sebelum kalian mengetahui tentang materi ukuran letak data, alangkah lebih baiknya Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu memahami dan mengerti tentang arti pengukuran letak data, serta cakap dalam menentukan ukuran letak baik kuartil, desil, maupun persentil. Jadi, ini adalah ketercapaian yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Oke, kita langsung aja kita masuk ke materi ukuran letak data. Sebelum kalian mengetahui bagaimana caranya mengukur letak data, alangkah lebih baiknya kalian tahu dulu pengertian dari ukuran letak. Ukuran letak adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Jadi, ukuran letak data itu dari mana data tersebut diurutkan, baik itu dari yang terkecil ke yang terbesar maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi pada statistika kali ini, kita pasti mengurutkan data itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk materi yang berikutnya, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu ada sebelumnya, itu pernah kita belajar tentang min, median, dan modus. Nah, sebetulnya kuartil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kuartil atas, yang kedua adalah kuartil tengah, dan yang ketiga adalah kuartil bawah. Nah, kuartil tengah ini sama dengan nilai median. Jadi, pada pembahasan sebelumnya itu ada nilai median. Sebenarnya median itu adalah nilai dari kuartil tengah. Nah, daerah kuartil itu dibagi menjadi 4. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. 25% pertama itu masuk ke kuartil ke-1 atau Q1. 25% kedua dan ketiga itu masuk ke kuartil tengah atau Q2. Sedangkan 25% keempat itu masuk ke kuartil 3. Nah, ini adalah pembagian dari kuartil. Jadi kuartil itu dari 100% itu dibagi 5, dibagi 4. Jadi 1/4. Nah, yang berikutnya adalah desil. Kalau desil itu adalah 1/10, jadi membagi data menjadi 10 bagian, D1 sampai D9, 10% sampai 90%. Nah, untuk persentase sendiri, ini pembagian datanya menjadi 100 bagian, dari P1 sampai P99, jadi dari 1% sampai ke 99%. Nah, itu. Bagaimana sih kita mencari nilai dari kuartil, desil, dan persentil? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari nilai dari kuartil, desil, dan persentil di mana datanya tidak berkelompok atau di mana datanya itu adalah data tunggal. Yang pertama itu adalah mencari nilai kuartil atau Q1, I. I ini adalah bagian dari kuartil, baik I1, I2, ataupun I3. Nah, kuartil ke-1 itu sama dengan nilai ke-1-nya, nilai kuartilnya dikalikan dengan I ditambah
N ditambah 1 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena tadi pengelompokan dari kuartil itu adalah 1/4 atau 4 data. Nah, makanya ini dibagi menjadi 4. Sedangkan untuk mencari nilai desil, ini adalah nilai per 10. Nah, sebetulnya nilai desil juga sama. Kita mencari dulu data di mana misalnya desil ke 1 atau desil atas atau desil bawah. Nah, kita bagi dulu si nilai tersebut menjadi manakah nilai ke 10. Nah, untuk presentil juga sama. Kalau presentil itu adalah 1/100. Jadi, kuartil baik desil maupun presentil itu hanya pembaginya saja yang berbeda. Karena pembagian datanya yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencari data berkelompok tentang kuartil, desil, maupun presentil. Nah, untuk mencari data kelompok, yaitu rumusnya, di mana kuartil yang dicari sama dengan LO. LO itu biasanya kita suka namainya dengan TB ya, nama lainnya TB atau tepi bawah, ditambah dengan C. C itu adalah interval kelas. Nah, biasanya kita penamaannya dengan P kecil. Nah, atau di dalam kurung dikalikan I, ini adalah kuartil keberapa. Jika kita mencari kuartil ke-1 atau kuartil bawah, maka dituliskan 1. Jika kuartil atas, maka dituliskan 3. Nah, N ini adalah banyak data dibagi 4, karena 4 itu bagian dari kuartil itu dibagi 4, dikurangi sigma Fi dikali 0. Biasanya ada juga yang menyebutnya ini adalah F besar atau jumlah dari daerah sebelum kuartil dibagi dengan Fq. Fq ini biasanya frekuensi dari kelas yang memuat nilai kuartilnya sendiri atau berapa sih frekuensi di daerah kuartil tersebut. Nah, itu adalah untuk rumus mencari kuartil. Sebetulnya untuk mencari desil dan presentil juga sama saja seperti ini, hanya pembaginya saja di sini. Kalau kuartil itu pembaginya 4 karena daerah kuartil itu dibagi menjadi 4. Nah, sedangkan desil di sini adalah 10 karena daerah kuartilnya itu adalah dibagi 10. Sedangkan presentil itu adalah 100 karena daerah presentil itu mulai dari 1 sampai 100. Nah, itu ya. Jadi, untuk mencari data kelompok, rumusnya itu sama saja seperti ini. LO atau TB ditambah dengan panjang kelas, interval kelas atau P, dikalikan dengan kuartil keberapa, desil keberapa, presentil keberapa yang dicarinya, dikali N banyaknya data atau jumlah seluruh data dibagi menjadi 4, dibagi 4 itu untuk kuartil, untuk desil dibagi 10, sedangkan untuk presentil dibagi 100. Dikurangi dengan sigma FiO 0 atau ini adalah frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kuartil atau jumlah frekuensi sebelum kuartil. Biasanya ada juga yang pakainya F besar ya ini ya. Lalu dibagi dengan Fq atau frekuensi dari kelas yang memuat nilai kuartil atau frekuensi si daerah kuartil itu sendiri. Nah, bisa dipahami ya. Itu untuk mencari kuartil. Nah, data berkelompok seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi untuk data berkelompok desil dan presentil itu sama saja ya, sama ya. Hanya yang membedakannya adalah pembaginya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin nanti Ibu akan memberikan contoh soalnya tentang bagaimana caranya mencari kuartil, desil, dan presentil. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan japri langsung ke Ibu atau kalian bisa tulis di kolom komentarnya. Nah, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.
In terms of feature